Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas media dan teknik pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Bayu Mira Septiana dengan nomor NPM 230401045 dan dari kelas 4D Pendidikan Ekonomi. Selamat menonton. Nah, dalam video ini kita akan membahas materi yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Nah, coba deh teman-teman bayangin, nanti kalau teman-teman lulus SMA tahun depan mau kerja, mau kuliah, atau dua-duanya. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kondisi kerja di Indonesia sekarang? Apakah lapangan kerja cukup untuk semua atau justru makin sempit? Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat bahwa pada Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang, meningkat sekitar 83.000 orang atau 1,11% dibandingkan dengan bulan Februari 2024. Sementara di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja meningkat sebesar 3,59 juta orang, mencapai total 145,77 juta orang pada Februari 2025. Peningkatan ini terutama terjadi pada pekerja penuh waktu yang bertambah 3,21 juta orang menjadi 96,48 juta orang. Nah, di video ini kita bakal bahas dunia ketenaga kerjaan secara lengkap, mulai dari kesempatan kerja, angkatan kerja, tenaga kerja, pengangguran, sampai hubungannya dengan pembangunan nasional. Nah, disimak videonya ya. Pertama, kita akan membahas tentang kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk masyarakat, baik yang sudah terisi maupun yang masih kosong. Masalahnya, jumlah penduduk kita terus naik, tapi kalau kesempatan kerja nggak ikut naik, ya terjadilah pengangguran. Makanya, penting banget pemerintah menciptakan iklim investasi yang bagus, supaya banyak usaha baru muncul dan butuh tenaga kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja minimal 15 tahun yang udah kerja, belum siap kerja tapi nyari kerja, atau siap kerja. Tapi nggak semua yang usia kerja itu disebut angkatan kerja ya. Pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau pensiunan, mereka bukan angkatan kerja karena tidak aktif secara ekonomi. Jadi intinya, angkatan kerja adalah orang yang siap sedia untuk bekerja atau sedang bekerja. Ya seperti itulah. Tenaga kerja adalah orang yang sudah cukup umur, mau dan mampu bekerja. Mereka jadi faktor penting dalam proses produksi. Nah, misalnya aja nih, walaupun kita punya alat dan bahan, tetapi tanpa orang yang mengelola, tidak akan menjadi barang. Bahkan negara-negara kaya sumber daya seperti Malaysia aja masih butuh tenaga kerja dari luar.
masalah utama di dunia kerja itu adalah pengangguran. Ada yang karena belum dapat kerja atau terbuka, ada yang kerja tapi jam kerjanya dikit atau namanya setengah pengangguran, dan bahkan ada yang bantuin orang tua tapi sebenarnya nggak terlalu dibutuhin, alias pengangguran terselubung. Belum lagi ada pengangguran musiman, karena musim panen misalnya, dan ada juga yang suka rela nganggur karena udah cukup kaya. Tapi kalau pengangguran tinggi, banyak masalah yang akan muncul. Misalnya, pendapatan negara akan turun, kualitas hidup masyarakat ikut turun. Bahkan secara sosial, pengangguran bisa menyebabkan kemiskinan, kriminalitas, dan masalah kesehatan. Buat individunya gimana? Buat individunya sendiri itu bisa stres, minder, bahkan depresi. Nah, gimana sih cara kita mengatasi pengangguran itu? Ini beberapa langkahnya. Yang pertama ada meningkatkan investasi, yang kedua bangun proyek padat karya, yang ketiga kirim tenaga kerja ke luar negeri, dan dorong ekspor biar produksi meningkat dan butuh tenaga kerja. Intinya, kalau kegiatan ekonomi tumbuh, lapangan kerja pasti ikut bertambah. Makanya pembangunan pasti ikut bertambah. Nah, pembangunan itu punya tujuan besar, seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi pengangguran. Dulu, arah pembangunan diatur dalam GBHN. Sekarang, pembangunan dijalankan berdasarkan visi dan misi Presiden dan dituangkan dalam APBN. Pemerintah bikin program kayak UKP 3R, memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi. Pembangunan ekonomi artinya pendapatan per kapita masyarakat meningkat terus-menerus, tetapi pertumbuhan ekonomi itu tentang meningkatnya hasil produksi dari tahun ke tahun. Indikatornya antara lain ada produk domestik bruto naik, pendapatan per kapita naik, struktur ekonomi berubah, misalnya dari pertanian ke industri. Tapi pertumbuhan ini harus dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja. Kalau enggak, ya pengangguran tetap tinggi. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita tahu dunia ketenaga kerjaan itu enggak cuma soal cari kerja, tapi juga soal bagaimana kita bisa jadi bagian dari pembangunan. Tugas kita sebagai pelajar adalah siapin diri sebaik mungkin, punya skill, pengetahuan, dan semangat untuk bersaing. Nah, mungkin sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi ketenaga kerjaan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.